Subhanahu wa ta'ala, kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah di ghairi an-natiqina biha. Fa insyaallah ta'ala kita akan masuk pelajaran baru, yaitu pelajaran yang ke-7. Sebelumnya ada PR nggak? Nggak ada ya. Tapi dibuka kitabnya kalau gitu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, penulis berkata, ad-darsu as-sabi'u, pelajaran yang ke-7. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-7. Baik, pelajaran yang ke-7 ini monggo dibaca Bu Ima sama Bu Siska yang sampai selesai. Sampai itik. Oke, boleh. Terus itu setelahnya sampai bawah itu nanti Bu Ajeng sama Bu Fitria ya. Monggo dibaca dulu dari Bu Siska yang pertama. Man hadihi Aminatu wa man tilka Fatimatu hadihi Tabibatun wa tilka Mumarridatun. Oke, terus Hadihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. oke. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Oke, terus Man hada Hamidun wa man dzalika Aliyun. Atilka dajajatun la tilka naqatun. Baik, Bu Ajeng dan Bu Fitria. Siapa yang mau duluan? Bu Fitria duluan. Ma tilka baydatun. Hadihi sayyaratul mudarrisu mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadihi la hadihi sa'atu Hamidin tilka sa'atu Abbasin dalika dikun wa tilka dajajatun. Masya Allah. Jadi ini percakapan yang beliau bawakan di pelajaran yang ke-7. Di awal cerita, di situ ditanyakan man hadihi, apa artinya? Siapa ini? Hadihi Aminah. Ini adalah Aminah. Di sini beliau menggunakan kata hadihi dikarenakan Aminah muannas. Kemudian setelah itu beliau mengatakan lagi waman tilka, dan siapakah itu? Ini tilka inilah pembahasan kita di pelajaran ke-7 ini. Ya, tilka ini adalah pelajaran kita di pelajaran ke-7 ini. Nanti kita akan jelaskan, kita artikan dulu ya. Tilka Fatimatu, itu adalah Fatimah. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini adalah dokter dan itu adalah perawat. Baik, Bu Siska, hadihi ini yang dimaukan siapa? Yang di kalimat perawat ini. Nggih. Yang dimaukan dengan ini, yang dimaukan dengan dia siapa ini? Tabibatun dan Kan di sini artinya ini adalah
dokter perempuan kan begitu ya. Yang dimaukan dengan ini siapa? Dokter dan perawat perempuan. Orangnya. Orangnya dari bacaan. Aminah. Jadi yang dimaukan hadhihi ini Aminah. Jadi Aminah profesinya adalah dokter. Watilka siapa di? Fatimah. Watilka mumarridatun, dan itu maksudnya si Fatimah ya adalah seorang perawat. Hadihi minal Hindi, ini dari India. Watilka minal Yaban, dan itu dari Jepang. Yang dari India siapa jadi ini? Aminah dari India. Yang dari Jepang? Fatimah. Hadihi tawilatun, ini tawilatun. Apa tawilah di sini artinya? Tinggi. Jangan diartikan panjang ya. Karena kita dalam mengartikan menyesuaikan dengan konteks ceritanya. Karena kalau kita artikan panjang, jadi kan Aminah panjang itu kan nggak pas. Untuk manusia bukan panjang tapi apa? Tinggi. Hadihi tawilatun, ini tinggi, si Aminah tinggi. Watilka qasiratun, dan itu siapa itu? Fatimah qasiratun. Apa qasirah? Pendek. Man hadza, siapakah ini? Hadza Hamidun, ini adalah Hamid. Bu Ima, kenapa kau pakai hadza? Karena Hamid mudzakkar. Wa man dzalika, dan siapakah itu? Dzalika Aliyun, itu adalah Ali. Atilka dajajatun, apa tidak dajajah? Ayam betina. Atilka dajajatun, apakah itu ayam betina? La, bukan. Tilka battotun, itu adalah bebek atau itik gitu ya. Matilka, apa artinya ma? Apakah itu ya, atau apa? Matilka, apa itu? Tilka baitotun, itu adalah baitotun telur. Ini kosakata baru ya. Baitotun telur. Hadihi sayyaratul mudarrisi, ini adalah mobilnya guru. Watilka sayyaratul mudiri, dan itu adalah mobilnya kepala sekolah. Baik, Bu Fitria, kenapa di sini bacanya sayyaratu bukan sayyaratun? Kita bacanya kan hadihi sayyaratu gitu kan. Kenapa kok hadihi sayyaratu bukan hadihi sayyaratun? Karena muannas. Ada alasan yang lain? Karena dia mudhaf. Ya, karena dia mudhaf. Sedangkan al-mudarrisi mudhafun ilaih. Maka cara mengartikan apa? Ini mobilnya guru. Kan kita tambahi nya. Karena dia mudhaf ilaih. Watilka sayyaratul mudiri, dan itu ke mobilnya kepala sekolah. Ini juga sama, susunan mudhafun ilaih. Ya, susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Terus asa'atu Abbasin hadihi. Coba diartikan ini Bu Penta. Hadihi. Oke ya, cara mengartikannya bagus. Ya, seperti itu. Jadi mengartikannya kalau ke dalam bahasa Indonesia juga sesuai dengan bahasa Indonesia. Taib as-sa'atu Abbasin hadihi, kalau perkataannya kan apakah sa'atu jamnya Abbas ini, ya apakah jamnya Abbas ini kan kalau perkataannya ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya ngartikannya apakah ini jamnya Abbas. Taib ya. Taib. Dan dulu pernah kita singgung diakhirkan hadis ini sebagai penekanan ya. Ini loh yang ada ini. Kalau kita mengatakan begini, ahadihi sa'atu Abbasin, dengan mengatakan as-sa'atu Abbasin hadihi,
ada sisi penekanan dengan hadhihi dibelakangkan. Gitu ya. Jadi perhatikan, coba kalau seandainya kita ngomong ini, ahadihi sa'atu abbasin. Ini yang pertama ya. Dengan kita mengatakan asa'atu abbasin hadihi. Gitu ya. Dengan mengakhirkan hadihi ada sisi penekanan kepada ini loh yang ada depan saya ini, bukan yang lain gitu loh ya. La. Taib, kenapa kok dikasih la di sini Bu Ajeng? Ya, maksudnya kalau seandainya dibuang ini langsung hadihi gitu aja nggak pakai la, boleh apa enggak? Kenapa nggak boleh? Bukan. Secara kaedahnya gimana? Maksudnya gini, kalau taib karena pertanyaannya pakai a gitu ya. Jadi nggak boleh ketika ada yang tanya ke kita pakai a, asa atau abbasin hadihi, kita langsung hadihi sa atau nggak boleh. Harus dijawab dulu dengan la atau naam. Gitu ya, karena pertanyaannya pakai a. Ya. Dan di sana ada yang sama dengan a dalam sisi arti yaitu apa? Ma. Ya, ma. Kalau ma nggak butuh. Terus la hadhihi sa'atu hamidin. Bukan, ini adalah jamnya hamid. Watilka itu sa'atu abbasin, jamnya abbas. Hadzalika dikun, itu adalah ayam jantan. Watilka dajjajatun, dan itu sebelahnya adalah ayam betina. Baik. Dari pelajaran ketujuh ini, sebagaimana tadi sudah sempat kita singgung, beliau itu ingin menerangkan kepada kita pembahasan baru tentang tilka. Tentang tilka. Bisa ditulis, monggo. Tilka adalah kata tunjuk. Tilka adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh perempuan. Untuk kata tunjuk sesuatu yang apa? Jauh perempuan. Perhatikan papan tulis dulu. Kita sudah belajar tentang kata apa? Kata tunjuk. Ya, kita sudah belajar tentang kata tunjuk. Atau kalau dari sisi apa? Bahasa Arabnya namanya apa? Isyarah. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu kita bilang adalah isyarah. Kalau bahasa Arabnya namanya isim isyarah. Ya, isim isyarah. Nah, isim isyarah kalau kita buat bagan, kita buat tabelnya itu, isim isyarah itu ada dua ya. Isim isyarah itu ada dua macam. Ada
isim isyarah untuk qoribun. Salah ini. Untuk sesuatu yang qorib. Qorib itu apa? Untuk yang qoribun. Dan ada satu lagi yang jauh, yaitu ba'idun. Lah, yang qoribun ini terbagi menjadi dua lagi. Ada untuk mudzakkar dan ada untuk muannas. Sebagaimana yang ba'id juga ada dua. Ada untuk mudzakkar dan juga ada untuk muannas. Lah, yang untuk mudzakkar yang dekat apa adalah apa? Hadza. Yang muannas hadhihi. Kalau yang jauh dzalika untuk mudzakkar, yang muannas tilka, begitu ya. Jadi nanti di dalam penggunaan dalam sebuah kalimat kita harus benar-benar memperhatikan apakah dia mudzakkar atau muannas. Karena di dalam bahasa Arab walaupun sama-sama isim isyarah, ya, sama-sama isim isyarah, tapi di dalam penggunaan juga dibedakan. Dan dulu kita sudah menjelaskan kapan suatu kata itu dikatakan mudzakkar dan kapan dikatakan muannas. Coba Bu Fitria, kapan dikatakan dia muannas? Nama perempuan berpasangan, anggota tubuh tapi ya pasangan ya. Benda yang memang muannas. Ada satu lagi yang berakhiran tak marbutoh. Ya, jadi seperti itu. Kembali kepada pembahasan sebelumnya. Dan ini tidak bisa kita dapatkan di dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ini ya bisa lah mudzakkar dan muannas. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Gendernya dibedakan, mana yang untuk muannas, mana yang untuk mudzakkar. Baik, kembali ke kitab, perhatikan. Di sini waman tilka, dan siapakah itu? Ketika menggunakan tilka, jadi yang dimaukan di situ adalah kalimat muannas. Maka ketika dilihat jawabannya tilka Fatimatu, itu adalah Fatimah. Fatimah di sini muannas. Kenapa muannas Bu Ima? Nama perempuan. Dan sama juga hadhihi tabibatun tilka mumarridatun, ini juga muannas. Muannasnya dari mana Bu Siska? Tahunya muannas dari mana? Ada tak marbutoh. Ya, ada tak marbutoh. Baik, kalau seandainya begini Bu Siska. Ana buat kalimat. Oke ya, Ana buat kalimat. Kalimatnya begini.
Anda buat kalimat hadhihi jamilun. Hadhihi jamilun. Ya, ini indah atau ini bagus. Pertanyaan saya, benar atau salah kalimat ini? Salah. Kenapa salah Bu Siska? Kenapa salah? Ini sudah saya buat susah-susah nih. Hadihi itu kata tunjuk untuk mu'annas. Terus? Jadi harusnya jamilnya di jamilat. Oke, ahsan ya, benar. Jadi karena hadihinya mu'annas, maka jamilunnya diganti menjadi apa? Jadi jamilatun. Gitu ya. Harus jamilatun. Karena kemarin kita pelajari ketika ya, ini kan susunan subjek sama predikat ya. Ini S-nya, ini P-nya. Ketika S-nya di sini berbentuk muannas, maka P-nya juga harus muannas, harus sama gitu ya. Harus sama. Ya, harus sama. Baik. Ada yang punya contoh dari ayat Al-Qur'an untuk kata tilka? Ada nggak? Nggih. Betul. Kita lihat subjeknya. Jadi semisal bukannya ada jamilun sama kan gitu ya. Hada. Ada jamilun jadi yang berubah depannya itu berarti. Oh, gitu. Maksudnya jenengan jadi kalau untuk menjadikan patokan gimana? Kalau di dalam bahasa Arab ini, ya, jenengan mau mengatakan, jadi gini patokannya. Di sini yang pingin sampai kata sampean ingin bilang ininya itu mudzakkar atau muannas dulu. Kalau memang sampean yang mau kan adalah mudzakarnya, yang pingin sampean bilang ganteng atau indah itu mudzakkar, maka yang dirubah hadihi. Tapi kalau ternyata yang sampean maukan adalah apa? Muannas, maka yang dirubah jamilatun. Atau dengan bahasa lainnya, sebenarnya masalah ini fleksibel, Bu Fitria. Jadi tergantung kita yang ngomong. Seperti kalimat tadi ya. Ini, kalau seandainya tetap kalimatnya di sini seperti tadi ya, kita buat lagi. Kita buatnya begini. Hadhihi jamilun. Kan begitu tadi ya. Terus kita bilang, oh ini salah Ustadz. Yang benar gimana? Yang benar adalah apa? Hadza, gitu ya. Yang benar hadza. Begini, yang benar hadza. Benar apa salah ini? Benar. Jadi dalam bahasa Arab itu sebenarnya fleksibel, tergantung orang yang apa? Yang berbicara. Dia mau kan kalimat tersebut mudzakkar atau muannas. Terus tadi kok yang dibenarkan jamilatun, bukan hadzanya. Karena pembahasan kita sedang muannas. Maka yang dirubahnya jamilatun tadi. Adapun kalau secara standar ke bahasa Arabnya sendiri itu fleksibel. Ya, jadi tergantung kita maunya mana ini. Baik, lebih gampangnya saya buat untuk Bu Fitria. Sudah Bu Fitria? Baik. Sekarang saya buat untuk jenengan. Apakah kalimat ini benar atau salah? Hadihi kidrun. Hadihi kidrun. Benar atau salah? Salah. Yang benar jadi harusnya apa? Yang benar harusnya Yang benar harusnya hada.
Sudah yakin ini? Berapa persen yakinnya? Oh, belum 100% ini yakinnya nih. Masih ragu jadi. Merasa benar tapi di contoh ini kok ada di video. Baik. Nah, Bu Siska, gimana Bu Siska? Kidrun termasuk pengecualian. Taib kidrun termasuk pengecualian dianggap sama orang Arab apa? Mu'annas. Sama kayak temennya Bah Syamsun. Apalagi kemarin tuh? Dicontoh. Ini di sini. Nah, ini. Seperti ini. Perhatikan di layar. Asyams. Ini juga dianggap mu'annas. Ya kan? Kan lawannya al-qamar mudzakkar, asyams mu'annas. Jadi memang dia dianggap sama orang Arab mu'annas. Ya, ini tambahannya. Asyams itu termasuk mu'annas sama kayak kidrun. Jadi pada contoh ini hadhihi kidrun. Ya, hadhihi kidrun benar atau salah? Jawabannya benar. Baik, lagi Bu Fitria. Karena tadi belum yakin, tambahin lagi soalnya. Baik, ini Bu Fitria. Oke. Baik, Bu Fitria, benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Seharusnya sih hadi. Jadi pada kasus ini yang salah hadihinya ya. Yang salah hadihi. Harus yang salah hada. Yang salah hada harusnya apa? Hadihi. Oke, satu ya. Yang kedua lagi Bu Fitria lagi. Hadihi ba'idun. Benar apa salah Bu Fitria? Salah. Hadihi ba'idun salah. Sudah nih? Salah. Salahnya di mana? Mudzakkar. Jadi yang salah ba'idunnya. Hadihinya yang salah. Yang mana yang salah ini? Hadihi. Jadi harusnya apa? Hada. Oke. Ya. Baik, perhatikan Bu Fitria dari contoh ini. Kalau memang kalimatnya di sana sudah ada tanda mu'annas, jelas kita katakan yang salah yang S-nya. Ini kan S ya Bu Fitria. Ini S, ini P, ya kan? Kalau memang di sana sudah ada tanda mu'annasnya, maka yang kita salahkan adalah S-nya. Tapi kalau seandainya tidak ada tanda sama sekali, ya kan? Tidak ada tanda sama sekali. Plus kata tersebut bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Maka di sini pilihan kembali ke jenengan. Sudah? Boleh jenengan katakan yang salah hadihi, boleh juga jenengan salahkan apa? Ba'idunnya. Dengan kata kita bilang apa? Oh, ini bukan ba'idun, harusnya apa? Ba'idatun. Sampai sini gimana Bu Fitria? Sebentar, saya masih ini. Masih yang ininya tuh buat tadi ini, tergantung konteksnya kita mau yang mana. Saya ngambil contoh yang tadi yang hati Jamilun tadi. Kalau misalkan contoh bahasa Indonesia-nya bagaimana untuk memudahkan pemahaman yang dimau itu, yang salah itu yang punya atau yang dimau tesnya itu, mungkin berikan contoh bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu misalkan di hadapan kita itu ada anak gadis nih ya, anak gadis. Kemudian anak ngomong ini, hadihi jamilun.
Bener apa salah? Salah. Kenapa? Anak perempuan. Kan begitu. Kalau Anda mengatakan misalkan di depan ini anak laki-laki, Anda mengatakan hadihi jamilun. Salah juga. Yang salah mana jadi? Ada. Seperti itu. Jadi tergantung yang di depan kita ini apa yang mau kita maukan ini. Gitu. Bisa terbayang? Oke. Ya. Kenapa sekarang saya pengen jelaskan kenapa pada kasus ini, kasus yang kedua ini kok bisa dua-duanya kemungkinan salah? Ya, kan di sini bisa kemungkinan yang salah hadihinya, bisa kemungkinan yang salah baidun. Kenapa? Porosnya itu di sini nih. Ya, porosnya di sini. Kenapa? Karena di sini bisa dibuat kalimat ini ya, bisa dibuat mudzakkar, bisa juga dibuat apa? Muannats. Karena dia adalah sifat kan begitu ya. Karena dia sifat bisa mudzakkar bisa muannats. Makanya di sini konteksnya seperti itu. Mau yang dibenarkan mana? Silahkan. Kalau dalam kasus nyata itu kok kita bilang hada kan pasti ada barangnya toh. Ada barangnya. Kalau di situ memang perempuan atau anak perempuan, ya maka kita katakan hadihi apa? Baidatunnya yang salah, baidunnya yang salah. Harusnya baidatun. Tapi kalau yang di depan kita ternyata itu anak laki-laki, maka yang salah adalah hadihinya. Harusnya pakai hada. Masya Allah ya. Jadi memang orang belajar bahasa Arab itu benar-benar dituntut untuk apa? Untuk perhatian dia yang mau dia maukan ini apa mudzakkar atau muannas. Tapi insya Allah ya, kalau kita baca Al-Quran atau baca hadis atau baca kitabnya ulama, ya selama percetakannya itu terpercaya, nggak bakal terjadi kesalahan yang seperti ini. Selama percetakannya terpercaya ya. Loh, kok ada percetakan terpercaya? Karena ada terkadang pencetak bahasa Arab, buku bahasa Arab, tapi dia apa? Fokusnya pokoknya nyetak banyak. Tanpa peduli dengan apakah tulisan di situ sudah benar atau tidak benar. Nah, nanti kalau misalkan kita dapatkan kitab loh, ini kok secara kaidah kayaknya salah, maka kita katakan salah. Karena bisa jadi kesalahannya bukan dari penulisnya, tapi kesalahannya dari tim cetaknya gitu. Tapi kalau Al-Quran nggak mungkin lah ya. Jadi kalau misalkan kita baca Al-Quran, ya misalkan baca Al-Quran, kemudian ternyata kok pakainya dia, misalkan pakainya hada, misalkan ya, pakainya hada, atau pakainya hadihi, sedangkan kayaknya kalimatnya ini mudzakkar ini, maka kita benarkan apa? Al-Qur'annya, sedangkan kita salah. Gitu ya. Ada yang bawa HP Android Al-Qur'an Android? Coba dibuka. Dalam surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Seratus delapan. Dapat terbuka? Di situ kan kalimatnya qul hadihi sabili. Perhatikan, kita tulis di layar. Di situ kalimatnya begini. Hadihi
sabili. Enggak nyambung sendiri. Artinya apa di situ, Bu? Inilah jalanku. Perhatikan di sini kalimat sabili ini asal katanya gabungan dari dua kata. Kata yang pertama sabilun, kata yang kedua ana. Bentuknya ya gini. Ya, sabil artinya jalan, ana artinya apa? Saya. Jadi sabili artinya jalanku. Tapi sekarang perhatikan. Ini yang saya maukan. Kalau kita lihat secara tekstual, kata sabil, cara teksnya ya, kata sabil ini mudzakkar atau muannas? Kalau secara teks, mudzakkar kan? Kalau secara teks dia mudzakkar, tapi di sini pakai apa? Hadihi. Maka di sini yang benar Quran atau kita yang benar? Nah, ini saya maukan. Kalau di Al-Quran, kita loh, kayaknya ini mudzakkar tapi kok pakai hadi? Pasti benar Quran, kita yang salah. Gitu ya, kita salah. Jangan sampai kita kata, wah kayaknya Qurannya salah ini. Nggak mungkin Quran salah. Ya, nggak mungkin Quran salah. Jadi kalau gitu gimana jadi? Oh, jadi kata sabilun ini termasuk kata yang dianggap mu'annas. Gitu loh. Jadi termasuk kata yang dianggap mu'annas oleh orang Arab. Nah, begitu. Karena terkadang ada orang yang baru belajar bahasa Arab, dia terlalu berani terhadap Quran, mengatakan wah ini kayaknya Qurannya salah ini. Saya kasih contoh lagi. Dibuka surat Al-Baqarah ayat kedua. Al-Baqarah ayat kedua. Terlihat? Dapat? Di layar juga ada. Di sini. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Perhatikan di sini, yang saya maukan adalah kata dzalikal kitabu. Apa arti dzalikal kitabu? Itu ya kitab itu gitu ya. Dzalikal kitabu, kitab tersebut. La raiba fi, apa arti la raiba fi? Kitab itu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. La itu artinya tidak ada, raiba keraguan, fihi di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi taib yang saya maukan di sini. Perhatikan. Terkadang terbenak di benak kita, Al-Qur'an itu dekat apa jauh sih? Dekat kan? Tapi kalau di sini pakai apa? Sedangkan dalika untuk jauh. Kan gitu ya? Loh, kok pakai dalika? Kok nggak pakai apa? Hada alif lam mim hadal kitabu misalkan begitu ya. Ya, kenapa kok nggak pakai hada, pakai dalika? Maka di sini kita katakan Allah pakai dalika pasti ada maksudnya. Jangan dengan wah ini nggak bisa Quran deket kok, ini harusnya dirubah nih. Ya, harusnya dirubah pakai apa? Hada. Al-Quran deket kok pakai dalika, gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan. Terus kenapa kok pakai dalika? Nanti kapan-kapan ya, kalau ada waktunya Anda jelasin. Kalau sekarang belum, Anda jelasin dulu. Khawatirnya apa? Ya, khawatirnya yang jelaskan geliyeng nanti. Baik, kita kembali ke pembahasan kita ya. Jadi pembahasan kita tadi, kita kembali ke pembahasan kita tentang kata tunjuk atau isim isyarah. Jadi isim isyarah yang kita bahas kali ini adalah tentang tilka. Ya, dan tilka ini adalah kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh dan dia muannas. Kita lihat lagi kitabnya.
Dan saya bilang, ingatkan, kalau misalkan bingung langsung tanya sekarang aja ya. Ditanyakan, jangan disimpan. Kalau disimpan, tambah apa? Tambah bingung. Ya, kalau disimpan tambah bingung. Karena Anda punya teman, ya Anda punya teman, dia itu belajar, teman ini orang Sulawesi, belajar bahasa Arab waktu itu bersama kita. Ketika gurunya nanya, paham? Dia selalu menjawab apa? Paham. Dan saya tahu dia nggak paham. Saya tahu dia nggak paham. Tapi setiap ditanya sama guru mesti jawabnya nggak paham. Paham? Paham. Tidak lama, 3 bulan atau 4 bulan ke depan, dia tidak lagi apa? Lanjut belajar. Kenapa? Karena beban di kepalanya semakin lama semakin apa? Banyak. Maka di sana ada perkataan ulama yang mengatakan begini. Ya, tidak akan bisa mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Jadi dalam belajar itu nggak usah malu. Saat ini saya masih nggak paham, ulangi aja, nggak apa-apa. Kita akan ulangi, gitu ya. Ulangi nggak apa-apa. Dan kami juga diajarkan oleh guru dulu seperti itu. Jadi pernah kami ketika di Yaman belajar sama salah seorang guru, belajar bahasa Arab juga waktu itu. Dan guru ini Masya Allah ketika beliau menjelaskan, selesai menjelaskan, tanya ke muridnya satu-satu. Waktu itu kita ada sekitar 10 lebih. Ditanya, antum paham? Paham. Ketika kita menjawab paham, guru itu nggak langsung selesai gitu aja pertanyaannya. Ditanya, pahamnya berapa persen? Kalau bahasa Arab berapa persen itu kam bil mi'ah. Kam bil mi'ah. Fahim? Naam, fahim tuh. Kam bil mi'ah berapa persen? Ketika ada salah seorang muridnya bilang 50% ke bawah, akan diulangi lagi dari awal sampai akhir. Lah saya punya teman namanya Abdurrahman, orang Salatiga itu. Ya, orang Salatiga. Ketika dia dijelaskan sama gurunya, ya dia ditanyain sama gurunya, paham antum? Paham. Berapa persen? 50, Syekh. 50%. Akhirnya saya ngulang lagi. Ulang lagi dari awal sampai akhir bla 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 bla. Ditanya, antum paham? Naam, Syekh, paham. Berapa persen pahamnya? 60%, Syekh. Jadi cuma naik berapa? Cuma naik 10%. Ada di belakang dia cuma senyum aja, Mas. Nih. Masya Allah ini. Syekhnya cuma bisa ketawa aja karena dihadapi orang Indonesia, biasa orang Indonesia. Ya, selesai sakan, wah itu kita kojlok-kojlokan di situ ya. Itu Masya. Padahal dia paham, cuma ya memang suka nggodai gurunya gitu, Masya Allah. Tapi ketika memang nggak paham sama guru tersebut akan diulangi lagi. Baik, lanjut ya. Kalau kita paham, kita sekarang masuk ke latihan. Tamarin. Latihan. Ikra waktu. Apa artinya di sini, Bu Penta? Ikra waktu. Bacalah dan tulislah. Baik, kita nggak usah nulis, kita baca saja. Ya, dibaca dan diartikan. Baca dan diartikan. Oke, dari Bu Fitria. Hadihi madrasatu. Hadihi madrasatun wa tilka jami'atun. Artinya Ini sekolah dan itu universitas. Ahsan. Terus Bu Siska. Zalika himarun wa tilka baqaratun. Wa tilka baqaratun. Apa artinya? Itu keledai dan itu sapi betina. Sapi betina. Baik. Faedah ya. Untuk kalimat himar ini makhrajnya harus benar ya. Di sini pakai ha, bukan pakai kho. Ya, karena terkadang kan ada orang teman-teman kita Indonesia bacanya pakai apa jadi kho. Zalika khimarun. Kalau dirubah jadi khimar pakai titik, nanti artinya kerudung. Khimar itu kerudung. Kalau himar keledai. Ya, bedanya cuma titik aja. Ya, bedanya cuma titik. Kalau pakai titik jadinya khimar, kerudung. Kalau nggak pakai titik jadinya keledai. Gitu ya. Jadi di dalam pengucapan harus benar. Makanya
bahasa Arab sama tajwid itu benar-benar berdekatan. Makanya orang suruh belajar bahasa Arab sama belajar tajwid biasanya males. Kenapa? Karena pasti setannya juga pinter di situ. Ya, setannya pinter. Orang kalau belajar fikih ya, belajar akidah itu masih enteng dia. Kenapa enteng? Karena di situ dia hanya sekedar pemahaman. Tapi kalau belajar tajwid, yo faham dituntut, plus apa? Makhrajnya juga harus benar. Ya, oh ini masih kurang ini nih hurufnya masih salah itu hurufnya harus di tengah-tengah. Ini kurang tebal atau semisalnya. Setannya datang. Walah, tuwas gak wayai. Ya, sudah tua, sudah bukan waktunya apa belajar. Gak ada gitu. Tetap bismillah. Gitu ya. Demikian juga bahasa Arab, setannya juga sama. Kenapa? Karena tajwid sama bahasa Arab, ya tajwid sama bahasa Arab itu nanti ujungnya kemana? Ke Al-Quran. Lah, setan nggak mau, ya setan nggak mau banget manusia itu paham Quran. Kenapa? Karena kalau orang paham Quran tadi di surat Al-Baqarah, hudalil muttaqin. Al-Quran itu sudah nggak ada keraguan, di dalamnya penuh dengan petunjuk. Lah, setan nggak mau manusia itu mendapatkan petunjuk. Jadi setan itu masya Allah banyak banget caranya. Ya, mau berangkat yang belum masak lah, ya, yang mau berangkat anaknya yang rewel atau misalnya begitu ya, macam-macam masya Allah. Baik, lanjut Bu Ima. Ada lika masjidun la tilka madrasatun. Apakah itu masjid? Bukan, itu sekolah. Itu sekolah. Oke. Bu Penta. Ada jamilun. Ada jamalun. Oke. Tilka Oke, artinya Bu Penta? Ini unta. Unta Betina. Oke, nakoh itu unta betina. Hadihi jamalun watil kana kotun. Ini unta dan itu unta betina. Mukjizatnya Nabi siapa yang ada nakohnya? Mukjizat Nabi siapa? Hah? Nakoh Nabi Musa? Nabi siapa? Nabi Soleh. Ya, Nabi Soleh bukan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu ya bisa mengeluarkan apa? Ya bisa merubah tongkat jadi ular. Ya. Baik, lanjut. Monggo Bu Ajeng. Baik. Faedah yang bisa kita ambil juga di sini nomor 1 dan nomor 4. Nomor 5. Nomor 1 sama nomor 5, maaf. Nomor 1 sama nomor 5. Pada kalimat ini. Satu dan 5 pada kalimat ini. Lihat di layar. Sama nggak tulisannya? Sama. Tapi yang nomor 1 mad rosatun, yang di bawah mudarrisatun. Yang bisa membedakan gimana konteks kalimatnya. Kalau di atas lawannya universitas, sedangkan ini di bawah lawannya apa? Pelajar perempuan. Maka ketika kita membaca nanti benar-benar diperhatikan. Alhamdulillahnya di sini karena sering salah, beliau masih ngasih harokat nih. Ini nomor 1. Karena sering salah memang. Kadang kita bacanya mudarrisatun, kadangnya madrasatun. Setiap kata yang sering salah di kitab ini memang ciri khasnya beliau itu dikasih harokat selalu. Karena sering salah. Gitu ya. Kalau nggak sering salah, biasanya kalimat tersebut masih baru. Ya, kalimat tersebut masih baru.
Baik, lanjut Bu Fitria. Hada kalbun wa tilka kibbun. Punya jenengan tik. Hada kalbun wa dzalika kibbun. Artinya Ini anjing dan itu kucing. oke. Di sini sama-sama mudzakkar ya, pakai hada dan dzalika. Terus Bu Siska. Hada baitul muadzini. Hada baitul muadzini wa tilka hadiqatul tajiri. Huruf syamsiahnya. Oh iya. Hadiqatul tajiri. Oke. Artinya Ini rumahnya Juazan dan itu kebunnya pedagang. oke, kebunnya pedagang. Masya Allah. Lanjut. Asyir. Ini baru ya. Asyir artinya isyaratkanlah. Asyir artinya isyaratkanlah. Ilal kalimatil atiyah, kepada kalimat atau kata-kata berikut. Bi dengan ismi isyaratin, dengan isim isyarah untuk jauh. Jadi di sini kita diminta untuk memberikan isyarah dzalika atau tilka pada kalimat-kalimat berikut ini. Dilihat apakah dia mudzakkar atau muannas. Contoh, saya berikan nomor 1. Di sini kalimatnya apa? Ummun. Ummun mudzakkar atau muannas? Muannas. Maka pakainya tilka ummun. Gitu ya. Tilka ummun. Contoh yang kedua, abun mudzakkar atau muannas? Maka pakai dzalika abun. Gitu ya. Baik. Bu Penta nomor 3. Dzalika qalamun, betul. Terus Bu Ajeng? Betul. Bu Fitria? Tilka ainun. Kenapa pakai tilka kok nggak pakai dzalika? Karena ainun termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Oke, berpasangan ya. Terus yang nomor 6, Bu Siska? Dzalika hajarun. Hajarun, betul. Bu Ima? Nomor 7. Dzalika komisun. Komisun, dzalika. Oke, Bu Penta? Tilka kidrun. Tilka kidrun. Oke. Bu Ajeng? Tilka nafidatun. Masya Allah. Terus Bu Fitria? Tilka bakorotun. Baik, Bu Siska? Dzalika maktabun. Bu Ima? Tilka nakotun. Nakotun. Oke, tilka nakotun. Bu Penta? Ini gundul semua sudah ini. Dzalika muhandisun. Ahsan, dzalika muhandisun. Jadi memang kitab ini beliau seperti itu, ketika kalimatnya sudah pernah berlalu sama beliau digunduli sama beliau. Jadi memang beliau secara tidak langsung melatih kita untuk bisa membaca kata yang gundul, gitu ya. Nah, dan insya Allah nggak sampai gundul kok bacanya, tenang. Terus selanjutnya Bu Ajeng. Dzalika muadzini. Oke, Bu Fitria. Tilka Mumarridotun. Apa tadi mumarridotun? Perawat. Ya, mumarridotun perawat. Terus Bu Siska. Dzalika sarirun. Sarirun. Oke, Bu Ima. Tilka hadiqatun. Hadiqotun. Terus Bu Penta. Dzalika tolibun. Tolibun. Ayo, apa itu Bu Penta? Nomor 18. Punya jenengan?
Punya jenengan bukunya Tholibatun atau Thalibun? Tholibatun ya, sama jadi ya. Monggo Bu Penta. Tilka tholibatun. Oke, Tholibatun. Tilka, benar. Bu Ajeng? Dzalika jamalun. Dzalika jamalun. Terakhir Bu Fitria, Tilka battotun. apa itu battotun? Apa battotun? Bebek. Ya, battotun bebek. Oke. Oh, selesai. Selesai sekali. Cepat hari ini kita nih. Sekali pertemuan langsung habis satu pelajaran ini. Al kalimatul jadidah, kosakata baru. Al mumarridatu, apa tadi? Perawat. Perawat. Ya, al mumarridatu perawat. Al hadiqatu kebun. Al battatu bebek. Al muadzinu Muadzin. muadzin. Ya, al muadzinu muadzin. An-naqatu unta betina. Al baydatu Telur. telur. Kemudian di akhir, di sini di akhir beliau memberikan apa? Kesimpulan kepada kita tentang isim isyarah dekat, isim isyarah jauh, dan ini tadi sudah kita apa? Sudah kita jelaskan di awal-awal pelajaran, ada isim isyarah untuk dekat dan untuk jauh, gitu ya. Ketika dekat, untuk yang dekat pakainya hadza laki-laki, hadhihi untuk muannas. Kalau yang jauh, dzalika untuk laki-laki, tilka untuk muannas. Jadi kesimpulannya di pelajaran ke-7 ini kita cuma belajar tentang tilka. Ya, cuma belajar tentang tilka dan tidak ada pembahasan yang lain. Ada yang ditanyakan? Monggo. Nggak ada? Bu Fitri, ada yang tanyakan lagi? Bu Siska, nggak ada? Baik, karena nggak ada yang ditanyakan, maka Ana kasih PR. Monggo ditulis, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tadi kalau ada yang tanya nggak Ana kasih PR. Cuman karena nggak ada yang nanya, jadi Ana kasih PR. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Yang pertama, apakah ini tokonya Hamid? Apakah ini tokonya Hamid? Bukan, ini tokonya Abbas. Nomor 2, sepedanya insinyur
sepedanya insinyur di jalan raya. Yang ketiga, terakhir, putrinya menteri itu cantik sekali. Putrinya menteri itu cantik sekali. Sekali sudah ya? Jidan sudah ya? Ya, cantik sekali. Jidan mau bagaimanapun tetap jidan, dia nggak pernah berubah. Ya jidan gitu aja. Baik, ini 3 PR-nya ya. Baik, kalau sudah, insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.